Aku masuk rumah itu cuma buat kerja. Tapi aku gak tahu. Anak majikanku ternyata menyimpan rahasia yang bakal nyeret aku ke hidup yang gak pernah aku bayangkan. Hari itu aku datang sendirian. Naik angkot. Turun 500 meter dari gerbang utama. Tas ranselku berat. Punggung udah basah keringat. Tapi aku tahan. Ini bukan cuma pekerjaan baru. Ini harapan terakhirku buat bantu orang tua di kampung. Aku berhenti di depan rumah besar. Pagar hitam. Tinggi banget. Di baliknya, taman luas. Mobil mewah berjejer. Rumah 2 lantai dengan cat putih bersih. Jendela besar-besar. Dan suasana yang terlalu tenang. Aku pencet bel. Satpam keluar. Nanya siapa aku. Lalu nelpon seseorang di dalam. Nggak lama, pintu dibuka. Seorang ibu berdiri di sana. Wajahnya tegas. Penampilan rapi. Wangi. Kamu Rani, ya? Katanya datar. Aku cuma angguk. Berusaha senyum sopan. Dalam hati, aku tegang banget. Rasanya kayak masuk dunia yang bukan buat orang sepertiku. Masuk ke dalam rumah itu. Aku ngerasa kecil. Lantainya mengkilap. Dingin. Semuanya bersih. Setiap langkahku bergema. Gak ada suara televisi. Gak ada anak-anak. Cuma suara detak jam dinding. Aku pikir bakal langsung disuruh kerja. Tapi belum 5 menit aku duduk di ruang belakang. Aku dengar suara langkah dari tangga. Aku nengok. Seorang cowok turun perlahan. Wajahnya bersih. Kulit terang. Rambutnya rapi banget. Umurnya mungkin 25. Pakai kemeja putih digulung sampai siku. Tapi yang paling bikin aku salah tingkah. Tatapannya. Tapi tajam. Dia lihat aku sekilas. Lalu lanjut jalan ke ruang tamu. Nggak ngomong apa-apa. Dia Mas Arya, anak saya, kata ibu itu. Suaranya pelan, tapi nadanya nggak main-main. Tolong jaga sikap. Aku angguk cepat. Tapi detik itu juga. Ada yang aneh di dadaku. Tatapan Mas Arya tadi, bukan tatapan biasa. Dan entah kenapa, dari hari itu, aku tahu hidupku nggak akan sama lagi. Aku pikir hari-hari setelah itu bakal tenang. Kerja, istirahat, tidur. Tapi kenyataannya, sejak pertama kali mata kami bertemu, rasanya rumah itu nggak pernah terasa benar-benar tenang lagi buatku. Bukan karena gangguan, tapi karena perasaan yang terus muncul tanpa aku minta. Setiap pagi, aku mulai aktivitas lebih awal. Nyapu dari ruang tengah, terus ke ruang tamu, lalu dapur. Tapi belakangan, tiap aku masuk ruang tamu, Mas Arya selalu udah duduk di sana. Entah sejak kapan dia bangun sepagi itu. Kadang dia ngetik di laptop. Kadang cuma duduk sambil mandang keluar jendela. Tapi yang bikin aku nggak nyaman adalah caranya mandang aku. Bukan terang-terangan, tapi diam-diam dan tajam. Kadang dari sudut mata, kadang langsung ke arah wajahku. Aku sempat pikir aku halu. Tapi itu kejadian terus-terusan. Aku jadi ngerasa dia kayak ngamatin aku. Bukan karena curiga, tapi kayak lagi mikir sesuatu. Puncaknya, waktu aku lagi ngepel dekat meja tamu, nunduk, fokus sama lantai, tiba-tiba aku ngerasa ada yang perhatiin. Begitu aku noleh bener aja. Dia duduk di sofa, mandangin aku. Nggak senyum, nggak ngomong, tapi matanya gak lepas. Aku langsung buang muka. Pura-pura gak lihat. Beberapa menit kemudian, dia jalan lewat belakangku. Pas lewat, dia bilang pelan, "Kamu orang baru ya?" Aku cuma angguk, gak berani lihat wajahnya. Tapi hatiku langsung berdebar gak karuan. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Dia jarang ngomong. Semua orang rumah bilang dia dingin. Tapi kenapa ke aku beda? Sejak hari itu, aku mulai mikir yang aneh-aneh. Tapi aku tahan. Aku tahu posisi aku di rumah itu. Aku tahu tempatku. Tapi dalam hati, aku juga tahu, tatapan itu gak biasa. Dan aku takut, kalau aku terus balas tatapan itu, aku gak akan bisa keluar lagi dari perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Biasanya, dapur jadi tempat paling aman buatku.
tempat di mana aku bisa kerja tanpa banyak dilihat. Tapi sejak malam itu, dapur nggak pernah terasa sama lagi. Waktu itu aku lembur bersihin piring karena ada tamu sore tadi. Semuanya udah tidur. Rumah sepi. Hanya suara air keran dan piring beradu pelan. Aku sambil nyanyi kecil, biar gak terlalu tegang kerja sendirian malam-malam. Tapi baru 2 bait lagu, tiba-tiba aku ngerasa ada bayangan di pintu. Pas aku nengok, Mas Arya berdiri di sana, pakai kaos tipis dan celana pendek. Aku kaget, hampir jatuhin piring. Dia cuma senyum kecil dan jalan masuk. "Suaramu bagus," katanya pelan. Duduk di bangku dekat kulkas. Aku gak bisa jawab. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku pura-pura sibuk, cuci piring lebih cepat. Tapi dia gak pergi. Malah tanya, "Udah berapa lama kerja jadi asisten rumah tangga?" Aku jawab pendek, "Baru 2 tahun, Mas." "Capek enggak?" Tanyanya lagi. Aku noleh sebentar. Tatapannya beda. Enggak sekaku biasanya. Tapi juga nggak bisa ditebak. "Capek, tapi ya udah biasa," jawabku pelan. Hening sebentar. Aku kira dia bakal pamit. Tapi dia malah nanya lagi, "Orang tuamu tahu kamu kerja di rumah ini?" Aku mulai gelisah. Kenapa dia tiba-tiba nanya-nanya? Tapi ada bagian dari diriku yang senang ditanya begitu. Karena sebelumnya, gak ada yang peduli cerita hidupku. Setelah 5 menit diam, dia berdiri, jalan ke arah pintu dapur. Tapi sebelum keluar, dia sempat noleh dan bilang, "Jangan kerja terlalu keras, nanti sakit." Malam itu aku gak bisa tidur. Kata-katanya muter-muter di kepala. Aku bingung, kenapa perhatian itu terasa hangat, tapi sekaligus berbahaya? Sejak hari itu, aku mulai ngerasa, dapur itu bukan sekadar tempat kerja, tapi tempat di mana sesuatu sedang tumbuh. Dan aku gak yakin itu hal baik atau justru masalah besar. Sejak malam itu di dapur, Mas Arya mulai sering muncul. Kadang pagi-pagi dia pura-pura nunggu kopi, padahal aku belum sempat seduh air. Kadang sore, dia duduk di ruang makan padahal belum waktunya makan. Awalnya aku pikir cuma kebetulan, tapi makin lama, makin sering. Dan yang bikin aku makin gak enak, Bu Hartono mulai memperhatikan. Ibu majikanku itu tipe orang yang perfeksionis. Semuanya harus rapi, diam, teratur. Dan sejak aku datang, dia selalu pasang muka datar. Tapi entah kenapa, beberapa hari terakhir, tatapannya beda. Lebih tajam, lebih dingin. Suatu pagi, aku lagi lap meja makan. Mas Arya turun dari kamar, seperti biasa duduk dan nunggu sarapan. Tapi saat itu, Bu Hartono juga masuk ke ruang makan. Dia berdiri diam, lihat ke arah aku dan Mas Arya yang lagi ngobrol pelan soal selai stroberi. Dia tiba-tiba ngomong, "Rani, kamu jangan terlalu sering ngobrol sambil kerja. Fokus." Aku langsung nurut, angguk dan diam. Tapi aku bisa ngerasain, ada sesuatu di balik suaranya. Bukan sekadar perintah, tapi peringatan. Malamnya, waktu aku lagi nyapu ruang keluarga, aku dengar suara dari balik pintu kamar Bu Hartono yang kebuka sedikit. "Kamu makin aneh, Arya. Jangan cari masalah sama orang rumah," katanya. Aku gak dengar jawaban dari Mas Arya, tapi nadanya dingin, tegas. Kalau aku nyaman ngobrol sama dia, salah? Aku langsung pergi, gak tahan dengar obrolan itu. Karena aku sadar, sekarang bukan cuma aku yang ngerasa. Bu Hartono juga udah curiga. Dan kalau dia mulai gak suka, itu bisa berarti aku dalam bahaya. Hari-hari selanjutnya aku kerja dalam diam. Gak berani lagi lihat mata Mas Arya. Gak berani jawab kalau dia ngajak ngobrol. Tapi justru karena itu, aku jadi makin ketakutan. Karena perasaanku sendiri udah makin gak bisa dikendalikan. Dan yang paling aku takutkan, gimana kalau aku kehilangan pekerjaan ini? Gara-gara perasaan yang gak seharusnya tumbuh? Hari itu capek banget. Dari pagi aku bersihin kamar tamu, cuci spray, lalu bantu masak karena pembantu satu lagi izin pulang. Badan rasanya remuk. Tapi malam itu, entah kenapa, aku gak bisa tidur.
udara di kamar pengap, dan kepalaku penuh pikiran. Jadi aku keluar sebentar ke teras belakang, duduk di bangku kayu kecil, sambil minum air putih. Udara malam sejuk, suara jangkrik, dan lampu taman remang-remang. Lumayan menenangkan. Tapi belum 5 menit duduk, pintu belakang rumah kebuka pelan. Jantungku langsung deg-degan. Mas Arya muncul, pakai hoodie hitam, celana pendek. Matanya kaget lihat aku. Tapi dia gak balik masuk, malah jalan pelan ke arahku. Belum tidur? Tanyanya pelan. Aku langsung berdiri. Maaf, Mas, cuma sebentar. Udara di kamar panas. Dia duduk di bangku sebelahku. Gak apa-apa. Aku juga sering kesini malam-malam. Kami diam beberapa detik. Aku bingung harus ngapain. Tapi Mas Arya tiba-tiba bicara lagi. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Kamu betah kerja di sini? Aku jawab sejujurnya. Betah, tapi akhir-akhir ini agak canggung. Dia diam sebentar, lalu noleh ke arahku. Karena ibu ya? Aku angguk pelan. Mas Arya tarik napas panjang. Ibu memang keras, tapi dia bukan orang jahat. Aku cuma diam. Karena yang bikin aku makin bingung bukan soal ibu majikan, tapi soal dia. Tatapan Mas Arya malam itu beda. Hangat, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang aku gak berani tebak. Tiba-tiba dia ngomong, pelan banget. Rani, aku tahu kamu jaga jarak, tapi aku gak bisa pura-pura gak peduli. Aku langsung tegak. Mas, jangan. Tolong denger dulu. Potongnya. Aku tahu posisi kamu. Dan aku tahu ini salah. Tapi aku gak bohong soal perasaanku. Aku bengong. Gak bisa ngomong apa-apa. Aku tahu harus nolak. Harus pergi. Tapi kakiku kayak ditahan. Dan malam itu, diam-diam, aku sadar. Hubungan ini baru aja masuk ke titik paling berbahaya. Setelah malam di teras itu, aku gak bisa kerja dengan tenang. Kata-kata Mas Arya muter terus di kepala. Aku gak bohong soal perasaanku. Itu bukan candaan, bukan iseng. Tapi masalahnya, aku tahu ini gak boleh terjadi. Aku cuma pembantu. Dia anak majikan. Dan ibunya udah mulai curiga. Besoknya aku sengaja bangun lebih pagi, bersihin semua kerjaan sebelum Mas Arya turun. Aku hindari semua ruangan tempat dia biasa nongkrong. Kalau dia muncul, aku pura-pura sibuk atau langsung keluar. Tapi yang bikin aku makin bingung, dia seperti sadar aku menjauh. Dan makin aku hindari, makin sering dia muncul. Suatu siang, aku lagi nyapu garasi. Tiba-tiba dia muncul dari arah taman. Rani, panggilnya. Aku berhenti, pura-pura fokus sapu. Iya, Mas. Dia jalan pelan ke arahku. Kamu marah? Aku geleng cepat. Enggak, Mas. Tapi kenapa kamu gak pernah lihat aku lagi? Aku tahan napas. Saya cuma kerja, Mas. Gak lebih. Dia diam. Tatapannya berubah. Bukan marah, tapi kecewa. Aku cuma pengen kenal kamu lebih dalam. Tapi kalau itu ganggu kamu, aku ngerti. Dia pergi begitu aja. Tapi kata-kata itu nusuk banget. Sore harinya, Bu Hartono manggil aku ke dapur. Wajahnya serius. Kamu udah mulai nyaman ya di rumah ini? Aku langsung gugup. Saya cuma kerja, Bu. Dia pelototin aku. Hati-hati jaga sikap. Jangan sampai aku harus cari orang baru. Waktu itu, tanganku gemetar. Bukan cuma takut kehilangan kerja, tapi karena aku sadar, kalau aku gak bisa lebih keras lagi jaga jarak, semuanya bisa hancur. Tapi masalahnya, perasaan gak bisa seenaknya dimatiin. Dan semakin aku berusaha lari, hati ini justru makin lemah. Aku sadar, aku dalam perang. Tapi musuh terbesarnya, bukan Bu Hartono, tapi diriku sendiri. Hari itu hari Minggu. Biasanya Bu Hartono pergi arisan, dan rumah agak longgar. Aku manfaatin waktu buat nyuci sepatu-sepatu di gudang belakang. Lagi jongkok, sibuk bersihin sol,
tiba-tiba ada bayangan nutupin cahaya. Aku nengok. Mas Arya berdiri sambil bawa 2 bungkus plastik putih. "Ayo ikut," katanya pelan. Aku langsung berdiri. "Kemana, Mas?" "Keluar. Makan bentar aja. Aku udah siapin semuanya." Dek, otakku langsung penuh peringatan. Tapi tubuhku malah gak bisa nolak. "Mas, ini bahaya. Kalau ibu masih lama pulang. Aku udah tahu jamnya. Aku gak minta banyak. Rani, aku cuma pengen kita ngobrol di luar tembok rumah ini." Nada suaranya lembut tapi serius. Dan matanya gak bisa aku tolak. Meskipun kepala bilang jangan, kaki ini malah ngikut. Kami naik mobil lewat pintu samping. Mas Arya bawa aku ke tempat makan sederhana di pinggir kota. Warung tenda, jauh dari rumah. Dia pesen soto, aku cuma teh manis. Tapi anehnya, makan sederhana itu jadi momen paling hangat dalam hidupku. Dia cerita banyak hal. Tentang hidupnya yang sepi, tentang tekanan dari ibunya, tentang bisnis keluarga yang gak pernah dia pilih. Lalu dia bilang pelan, "Kamu tahu nggak? Di rumah itu, satu-satunya yang bikin aku merasa ada harapan, cuma kamu." Aku kaget, gak bisa ngomong. Mataku mulai panas. Tapi sebelum aku bisa jawab apa-apa, handphonenya bunyi. Dia lihat layarnya. Wajahnya langsung tegang. "Ibu nelpon," katanya singkat. Aku panik. "Mas, kita harus balik." Dia angguk cepat, langsung bayar, dan bawa aku pulang buru-buru. Sepanjang jalan, perasaanku campur aduk, antara senang, takut, dan bersalah. Karena meskipun itu cuma 1 jam, tapi rasanya kayak nyolong sesuatu yang bukan milikku. Dan begitu sampai rumah, aku lihat mobil Bu Hartono udah ada di garasi. Begitu turun dari mobil, jantungku langsung kayak mau copot. Mobil Bu Hartono udah parkir di garasi. Mas Arya juga kaget. Dia langsung bilang, "Kamu masuk lewat pintu belakang." Aku hadapin ibu. Aku geleng cepat. "Mas, jangan. Kalau ibu tahu kita pergi bareng, saya bisa dipecat." "Terlambat, Ran. Lebih baik aku yang ngaku." Aku langsung lari ke belakang, napas ngos-ngosan, kaki gemetar. Tapi belum sempat buka pintu dapur, suara Bu Hartono udah terdengar dari arah ruang tamu. "Rani!" Langkahku berhenti. Suaranya keras, dingin, dan tegas. Aku tahu, kali ini aku gak bisa sembunyi. Aku balik badan pelan. Dia berdiri di ambang pintu, tangan terlipat, wajahnya penuh curiga. Di belakangnya, Mas Arya jalan cepat, berusaha tenang. "Ibu, jangan salah paham. Aku cuma ajak dia keluar makan. Aku yang paksa." Bu Hartono menoleh tajam ke anaknya. "Kamu pikir ini cuma soal makan? Kamu bawa pembantu keluar rumah, diam-diam." Aku cuma bisa tunduk. Badanku lemas, mataku panas, tapi aku tahan air mata. "Maaf, Bu. Saya nggak berniat macam-macam. Saya ikut karena kamu pintar ngambil hati anak saya." Potong Bu Hartono keras. Aku nggak bisa jawab. Lidahku keluh. Tapi Mas Arya maju, berdiri di depan ibunya. "Bu, cukup. Jangan hina dia kayak gitu. Kalau mau marah, marah sama aku. Aku yang suka sama dia. Aku yang mulai semua ini." Kalimat itu kayak ledakan. Bu Hartono membelalakan mata. "Kamu bilang apa? Suka sama dia?" Wajahnya merah. Napasnya cepat. Aku bisa lihat, itu bukan sekadar marah, tapi kecewa dan muak. "Mulai besok," katanya sambil menatap tajam ke arahku, "kamu angkat kaki dari rumah ini." Aku terdiam. Dunia rasanya runtuh. Aku nggak punya tempat lain. Dan yang lebih sakit, Mas Arya cuma bisa berdiri, nunduk, tanpa bisa berbuat apa-apa. Malam itu aku ngemas barang sambil nahan air mata. Semuanya aku lakuin pelan-pelan, supaya gak ganggu siapa-siapa. Aku tahu Bu Hartono belum tidur.
Aku bisa dengar suara langkahnya mondar-mandir di lantai atas. Setelah kejadian siang tadi, rumah ini berubah. Dingin, sepi, kayak gak berpenghuni. Mas Arya gak kelihatan sama sekali. Entah dikurung atau memang memilih diam. Tapi yang pasti, aku sendirian. Aku cuma bawa satu tas ransel, isi baju dan dokumen penting. Sisanya aku tinggalin. Gak ada gunanya nempel di tempat yang udah gak bisa nerima aku lagi. Sekitar jam 2 pagi, aku jalan pelan-pelan ke dapur. Kubuka pintu belakang perlahan. Angin malam langsung nyentuh wajahku. Dingin, tapi gak lebih dingin dari kenyataan yang baru aja aku alami. Baru satu langkah keluar, suara pelan terdengar dari belakang. Rani. Aku kaget. Noleh cepat. Mas Arya berdiri di ambang pintu. Pakai jaket, wajahnya lelah. Kamu mau kemana? Aku coba tegar. Saya gak bisa tinggal di sini lagi, Mas. Ibu udah jelas. Dia jalan pelan ke arahku. Tunggu, kita bisa pikirin cara lain. Aku bisa ngomong lagi sama ibu. Aku geleng cepat. Mas, jangan. Mas udah cukup bantu. Tapi saya bukan siapa-siapa. Dan jujur aja, saya gak mau Mas ribut sama keluarga sendiri gara-gara saya. Dia pegang tanganku. Tapi aku lepas. Jangan bikin ini lebih sulit, Mas. Ini udah keputusan yang paling benar. Dia diam. Matanya merah. Tapi gak ada kata-kata keluar. Hanya tatapan yang bikin hati ini remuk. Aku balik badan, melangkah keluar dari rumah itu. Tanpa tahu aku akan kemana. Tapi satu hal yang pasti, aku pergi bukan karena ingin. Aku pergi karena gak punya pilihan. Dan saat langkahku makin jauh, aku dengar pintu ditutup pelan dari belakang. Suaranya kecil, tapi bunyinya kayak perpisahan yang gak bakal bisa diulang. Setelah keluar dari rumah itu, aku numpang tidur semalam di rumah teman lama, Sari. Besoknya aku langsung cari kosan murah di pinggiran kota. Bukan karena nyaman, tapi cuma itu yang bisa aku bayar. Kamar kosku sempit, kasurnya tipis, dindingnya lembab. Suara kendaraan dari luar masuk terus tanpa ampun. Tapi aku gak berani ngeluh. Ini bukan lagi soal nyaman. Ini soal bertahan. Aku mulai kerja serabutan. Jadi tukang bersih-bersih rumah tetangga. Kadang bantu warung kecil di ujung gang. Penghasilannya cukup buat makan seadanya. Tapi tiap malam, aku tidur sambil mikirin Mas Arya. Dia gak pernah nyari aku. Gak ada kabar. Gak ada pesan. Gak ada telepon. Awalnya aku pikir, mungkin dia dilarang. Tapi makin hari, aku mulai mikir jangan-jangan aku emang gak sepenting itu. Sampai suatu malam, pas aku lagi ngeringin baju di kamar, HP-ku bunyi. Nomor gak dikenal. Aku ragu-ragu. Tapi akhirnya kuangkat. Rani. Suaranya pelan, lirih. Tapi aku langsung tahu itu suara siapa. Mas Arya. Aku gak bisa jawab langsung. Tenggorokanku seret. Air mataku langsung jatuh. Kamu kemana aja? Itu satu-satunya kalimat yang keluar dari mulutku. Aku cari kamu. Tapi ibu, dia ambil HP-ku. Dia ancam aku. Dia bilang, kalau aku nekat nyari kamu, dia bakal pecat semua orang yang kerja di rumah. Aku duduk di lantai, lemas. Terus kenapa kamu telepon sekarang? Aku dapat HP baru. Sembunyi-sembunyi. Aku cuma pengen tahu, kamu masih anggap aku ada, nggak? Aku diam. Lama. Tapi akhirnya aku jawab pelan. Aku gak pernah anggap Mas gak ada. Tapi, aku udah belajar. Kadang cinta gak cukup. Dia gak jawab, tapi napasnya berat. Aku pengen ketemu, katanya. Aku tutup telepon tanpa jawab. Bukan karena gak mau, tapi karena aku takut kalau aku lihat dia, semua pertahananku bakal runtuh. Dan malam itu, aku sadar rasa itu belum mati. Tapi mungkin memang harus aku kubur sendiri. Pagi itu, aku lagi nyapu halaman kecil depan kos. Masih pakai daster. Muka belum sempat cuci. Biasanya gak ada tamu pagi-pagi. Tapi waktu aku buka pagar,
Aku langsung kaku. Mobil sedan hitam berhenti di depan gang. Dari dalam, turun sosok yang gak asing. Bu Hartono. Aku refleks mundur. Gak tahu harus lari atau diam. Tapi beliau udah jalan mendekat. Langkahnya cepat, tatapannya tajam. Boleh kita bicara? Suaranya dingin, tapi gak teriak. Aku angguk pelan, bawa dia masuk ke dalam kamar kos yang sempit dan pengap. Dia lihat sekeliling, lalu duduk di kursi plastik dekat dinding. Kamu tinggal di tempat seperti ini, katanya datar. Aku gak jawab. Mau bilang apa? Dia buka tas tangannya, keluarkan amplop tebal. Ambil ini, cari hidup yang layak, tapi jauhi anak saya. Aku menatap amplop itu. Isinya pasti uang. Banyak. Saya gak butuh uang, Bu. Jawabku pelan. Dia tersenyum sinis. Jangan munafik. Kamu pikir Arya bisa bahagiakan kamu? Kamu pikir kalian bisa hidup dari cinta doang? Bangun, Rani. Aku berusaha tahan emosi. Tapi nada beliau bikin sakit. Saya gak pernah minta dicintai, Bu. Tapi saya juga bukan barang yang bisa dibeli. Wajahnya berubah. Kali ini lebih serius. Dengar ya, saya sudah atur hidup Arya sejak kecil. Dan kamu bukan bagian dari rencana itu. Jadi sebelum semua ini makin buruk, pergi dari kehidupannya. Atau kamu bakal lihat sisi saya yang lain. Dia berdiri, jalan keluar tanpa nunggu jawabanku. Tapi sebelum pergi, dia sempat berbalik, menatapku. Kamu anak baik. Tapi kebaikan gak cukup buat bertahan di keluarga seperti kami. Pintu tertutup. Suara sepatunya makin menjauh. Tapi ancamannya masih menggema di kepala. Malam itu aku gak tidur. Karena aku tahu, pilihan yang aku ambil setelah ini bakal ngubah semuanya. 3 hari setelah kedatangan Bu Hartono, aku gak bisa tenang. Kata-katanya muter terus di kepala. Tentang rencana hidup Arya. Tentang aku yang gak pantas, tentang uang yang bisa menyelesaikan segalanya. Aku mulai ragu, bukan cuma tentang cinta, tapi tentang semua yang aku yakini selama ini. Apa aku salah udah biarin perasaan ini tumbuh? Apa aku egois? Atau justru terlalu pengecut buat lawan semua ini? Malam keempat, aku ambil ponsel. Aku buka kontak. Nama Arya masih tersimpan. Jemariku gemetar waktu aku pencet tombol telepon. Nada sambung. Klik. 2 kali. Lalu terdengar suaranya. Pelan tapi jelas. Rani. Aku tarik napas panjang. Aku butuh bicara. Dia langsung jawab. Aku dimanapun kamu mau. Sekarang juga. Kami ketemu di taman kota. Tempat sepi yang gak banyak orang tahu. Dia datang pakai hoodie, matanya sembab, mungkin kurang tidur, atau terlalu banyak pikiran. Aku ketemu ibu kamu, kataku langsung. Dia langsung duduk, wajahnya berubah. Apa dia datang ke kos kamu? Aku angguk pelan. Dia kasih uang, nyuruh aku pergi jauh dari kamu. Dia menggenggam tanganku, erat. Dengar. Aku udah lelah hidup di bawah bayang-bayang ibu. Selama ini aku diam karena takut. Tapi sekarang, aku gak mau kehilangan kamu lagi. Aku tarik tangan pelan. Mas, ini bukan cuma soal kita berdua. Ini soal hidup Mas. Masa depan Mas. Saya gak mau jadi beban. Dia berdiri, suaranya meninggi. Kamu bukan beban. Kamu satu-satunya orang yang bikin aku ngerasa hidup. Aku diam. Hati ini campur aduk. Antara ingin peluk dia, atau lari sejauh mungkin. Tapi satu hal yang aku tahu, setelah malam itu, gak ada yang bisa sama lagi. Sebelum kami berpisah, dia bilang satu hal yang bikin aku makin gak bisa tidur. Aku udah siap lawan semuanya. Tapi aku gak bisa kalau kamu gak berdiri di sampingku. Dan sekarang, pilihan ada di tanganku. Setelah pertemuan itu, aku dan Mas Arya mulai sering ketemu, diam-diam. Biasanya malam, di tempat yang jauh dari keramaian. Kadang di taman, kadang di warung kecil belakang stasiun. Dia bilang,
Ini satu-satunya waktu dia bisa nafas lega. Dan jujur, buat aku, ini satu-satunya waktu aku bisa ngerasa hidup. Kami gak bahas hal muluk. Cuma ngobrolin hal-hal kecil. Kerjaanku di warung, kabar supir yang katanya udah resign karena ditekan ibunya, sampai soal mimpi kecil kami, hidup tenang, jauh dari drama. Tapi beberapa kali, aku ngerasa aneh, kayak ada yang ngikutin. Di warung, aku lihat motor parkir yang sama 2 kali. Di taman, ada orang yang pura-pura main HP, tapi gak pernah geser posisi. Aku bilang ke Mas Arya, tapi dia pikir itu cuma perasaanku. Sampai suatu malam, saat kami pulang naik ojek berbeda, aku dapet chat dari nomor gak dikenal. Cantik juga kamu. Sayangnya, cuma pembantu. Aku langsung merinding. Gak ada foto, gak ada nama. Tapi aku yakin, ini bukan kebetulan. Aku balas, kamu siapa? Gak dijawab. Tapi 2 menit kemudian, aku dapat foto. Fotonya, aku dan Mas Arya, duduk berdua di taman, diambil diam-diam dari kejauhan. Aku langsung telepon Mas Arya. Suaraku gemetar. Mas, kita diawasi. Dia terdiam cukup lama. Lalu dengan suara pelan, dia bilang, aku harus kasih tahu sesuatu. Ini mungkin dari orang suruhan ibu. Aku curiga, dia pasang orang buat ngawasin aku. Aku gak bisa tidur malam itu. Rasa takut makin besar. Ini bukan cuma soal cinta lagi. Ini soal keselamatan. Dan perasaan, bahwa sesuatu yang buruk, sedang menuju ke kami. Setelah foto itu dikirim ke HP-ku, semuanya berubah. Aku gak bisa tidur. Gak bisa makan. Tiap langkah kayak diawasi. Aku mulai tutup jendela kamar pakai kain gelap. Bahkan buang HP lama dan beli yang baru. Tapi, rasa aman gak pernah datang. 2 hari setelahnya, ada amplop diselipkan di bawah pintu kos. Isinya cuma 1 kertas. Tulisannya cetak tebal. Kalau kamu masih dekat sama Arya, kamu bakal nyesel. Tanganku gemetar. Aku langsung telepon Mas Arya. Tapi nomornya gak aktif. Ku kirim pesan, gak dibaca. Malamnya aku ke taman biasa. Dia gak datang. Aku tunggu 2 jam. Hujan turun. Tetap gak ada dia. Besoknya aku nekat datang ke rumah besar itu. Rumah tempat aku dulu jadi pembantu. Tapi satpam baru berdiri di depan pagar. Dia lihat aku dari ujung kepala. Lalu geleng pelan. Mas Arya gak bisa ditemui, katanya singkat. Kenapa? Saya cuma mau pastiin dia baik-baik aja. Dia pergi ke luar negeri. Hatiku runtuh. Pergi? Kapan? 2 hari lalu. Aku mundur pelan. Dunia rasanya gelap. Gak ada kabar. Gak ada pesan. Gak ada salam perpisahan. Aku berdiri di pinggir jalan, basah kena hujan, sambil nahan tangis. Tapi rasa hancur itu belum selesai. Malamnya, ada suara keras di depan kos. Jendela kecil dilempar batu. Aku lihat keluar. Gak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada cat merah disiram ke pintu. Dan tulisan besar pakai spidol di dinding. Jangan berani cari dia. Aku jatuh terduduk. Ini bukan lagi soal cinta. Ini ancaman. Ini teror. Dan yang paling menyakitkan, aku gak tahu Mas Arya pergi karena disuruh. Atau memang memilih untuk ninggalin aku. Seminggu setelah kejadian itu, aku hidup kayak bayangan. Kosanku sepi, HP gak pernah bunyi, dan rasa takut masih ngendap di dada. Tapi pagi itu, ada hal aneh yang datang lewat tukang pos. Sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada sepucuk surat. Tulisan tangan. Aku langsung tahu itu tulisan Mas Arya. Rani, maaf aku gak pamit. Ibu ambil semua. HP, akses bank, bahkan pasporku. Tapi aku udah nyiapin semuanya diam-diam. Aku ke London, ikut beasiswa magang arsitek. Ibu pikir aku pergi karena dia yang atur. Padahal, ini jalanku buat bebas. Aku tahu kamu trauma. Aku juga. Tapi aku gak pernah niat ninggalin kamu. Waktu kamu baca ini,
Mungkin aku udah gak bisa hubungi kamu langsung. Tapi di surat ini, ada alamat email yang cuma kamu yang tahu. Aku bakal tunggu. Dan satu lagi, waktu kamu ke rumah, aku sebenarnya lihat kamu dari jendela. Tapi aku dipaksa diam. Aku nangis lihat kamu pergi. Maaf, Ran. Aku belum cukup kuat saat itu. Tapi sekarang, aku janji akan jadi cukup. Tanganku gemetar baca surat itu. Campur antara marah, sedih, dan lega. Tapi yang bikin aku benar-benar syok, ada satu kertas kecil lain yang terselip. Tulisannya singkat, tapi bikin nafasku terhenti. Jangan percaya ibu. Dia sembunyikan sesuatu tentang masa lalu kamu. Aku lemas. Ada rahasia lain? Tentang aku? Beberapa hari kemudian, aku nekat datang ke rumah Bu Hartono. Tapi kali ini bukan untuk minta kembali diterima. Tapi untuk satu hal, kebenaran. Dan dari sinilah semuanya mulai terbuka. Tentang siapa aku sebenarnya. Dan kenapa sejak awal, Bu Hartono gak pernah mau aku dekat dengan Arya. Tapi itu, cerita lain. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tapi soal keberanian untuk bertahan, melawan tekanan, dan memilih yang benar meski sakit. Rani dan Arya membuktikan bahwa ketika dunia mencoba memisahkan, yang tersisa adalah keteguhan hati dan kejujuran pada diri sendiri. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.